Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Nopianti, kelas manajemen D dengan NIM 3402190081. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas pertemuan ke-6 untuk mata kuliah Ekonomi Manajerial. Dengan soal menuntaskan pertemuan ke-5 pada poin D, metode tidak langsung. Dengan membuat contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung seperti contoh 5.3. Ada data penjualan produk Yamaha. Nah, untuk produknya saya akan menggantinya dengan yang saya inginkan di perusahaan XYZ dan perusahaan ZXY. Produk sama namun perusahaannya berbeda. Pada 8 tahun terakhir mulai dari 2012 sampai dengan 2019 dengan data analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk momen, dan koefisien determinasi. Di pertemuan kelima saya sudah mengerjakan, namun ada beberapa kekurangan dari penyelesaiannya. Jadi saya membuat ulang dan menyusun ulang sesuai dengan yang diinstruksikan di pertemuan ke-6 sekarang. Ini merupakan susunan dari pertemuan sekarang. Jadi langsung saja kita ke penyelesaiannya. Di sini terdapat data penjualan produk pensil di perusahaan XYZ dan data penjualan produk pensil di perusahaan ZYX. Produk sama namun perusahaannya berbeda pada 8 tahun terakhir mulai dari 2012 sampai dengan 2019. Nah, data yang pertama ada data penjualan produk pensil pada perusahaan XYZ. Di sini terdapat tabel, ada N, tahun, harga, P, jumlah I. Nah, untuk N ada 1 sampai dengan 8 karena lamanya itu 8 tahun terakhir. Nah, untuk tahun dari 2012 sampai dengan 2019 sesuai dengan yang diinstruksikan. Untuk harga saya menggunakan harga dari 8.000 sampai dengan 1.000. Untuk jumlah dari 160, 335, 500, 640, 800, 850, 900 sampai dengan 970. Nah, untuk data yang kedua ada data penjualan produk pensil pada perusahaan ZXY. Sama di sini juga terdapat tabel, ada N, tahun, harga, dan jumlah. Untuk N sama sampai dengan 8, untuk tahun juga sama dari 2012 sampai dengan 2019. Untuk harga saya hanya menambahkan 500, jadi 8.500, 7.500, 6.500 sampai dengan 1.500. Untuk jumlah dari 120, 300, 400, 620, 740, 870, 870 sampai dengan 920. Nah, untuk yang ketiga ada data seksi silang penjualan produk pensil di pasar. Untuk data seksi silang ini adalah data gabung dari kedua perusahaan tersebut, dari perusahaan XYZ dan perusahaan ZXY. Nah, yang keempat, analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk momen, dan koefisien determinasi akan disusun dari perhitungan perusahaan pertama yaitu XYZ pada penjualan produk pensil. Untuk analisis pertama yaitu analisis regresi secara manual. Nah, di sini terdapat tabel, ada N, harga X, jumlah Y. Nah, untuk data ini kita bawa dari data penjualan perusahaan XYZ. Ada juga XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Untuk XY
dihasilkan dari harga dikali jumlah dengan contoh 8.000 dikali 160 sama dengan 1.280.000. Nah, untuk X kuadrat dihasilkan dari harga dengan contoh 8.000 dikali 8.000 sama dengan 64 juta. Nah, untuk Y kuadrat sama namun dari jumlah dengan contoh 160 dikali 160 menjadi 25.600. Nah, setelah semua datanya dihitung, di sini terdapat sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Lalu kita mencari sigma tersebut dengan cara menjumlah dari masing-masing. Misalnya dari harga kita jumlah 88-nya, maka itu disebut sigma X. Untuk sigma Y juga sama, kita jumlahkan dari tahun pertama ke tahun terakhir. Untuk sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat juga sama, dijumlahkan. Untuk mencari fungsi permintaan, kita harus mencari B-nya terlebih dahulu. B sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Nah, hati-hati dalam perumusan, dalam memasukkan data, ada sigma X kuadrat. Nah, untuk sigma X kuadrat ini diambil dari sigma X kuadrat. Nah, untuk sigma X kuadrat diambil dari sigma X namun dipangkatkan. Nah, setelah itu kita masukkan datanya dari tabel ini ke rumus, maka akan dihasilkan B sama dengan 0,116 dalam pembulatan. Setelah kita mengetahui nilai B, kita langsung ke rumus mencari A. Dengan rumus sama dengan Y min BX. Nah, Y dan X-nya itu belum diketahui, jadi kita harus mencarinya terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke rumus A, maka dihasilkan A sama dengan 1164 dalam pembulatan. Berdasarkan pada perhitungan tersebut, maka dapat diketahui fungsi permintaan adalah Y sama dengan 1164 min 0,116X atau Q sama dengan 1164 min 0,116P. Nah, untuk yang kedua yaitu analisis korelasi produk momen. Nah, untuk analisis korelasi produk momen ada rumusnya yaitu R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Nah, kita masukkan data-datanya dari tabel di atas, maka dihasilkan R sama dengan min 975,566. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui analisis korelasi pada perusahaan XYZ adalah min 975,566. Nah, untuk di perusahaan XYZ, ini merupakan penyelesaian terakhir, yaitu koefisien determinasi. Nah, ini merupakan rumusnya dari koefisien determinasi, dapat kita lihat. Lalu kita masukkan data-datanya dari tabel di atas.
Nah, ini merupakan penyelesaian dari koefisien determinasi. Maka dihasilkan R kuadrat sama dengan 0,952. Dapat disimpulkan proporsi penjelasan pengaruh harga produk pensil terhadap jumlah permintaan pensil pada perusahaan XYZ dapat dijelaskan sebesar 95,2%, sedangkan 4,8% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, dari mana ini 95,2%? Nah, dari hasil R kuadrat ini dikalikan 100%, maka akan dihasilkan 95,2%. Nah, untuk 4,8 itu dari 100% dikurangi 95,2%, jadi hasilnya 4,8. Nah, untuk perusahaan yang kedua yaitu perusahaan ZXY, penjualan produk pensil. Untuk perusahaan ZXY sama ada analisis regresi secara manual, korelasi produk momen, dan koefisien determinasi. Untuk cara penyelesaiannya pun sama dengan menggunakan rumus yang sama seperti di perusahaan XYZ. Nah, untuk analisis regresi secara manual ada N harga, X jumlah Y, XY, X kuadrat, Y kuadrat. Ini semuanya kita masukkan. Nah, untuk harga dan jumlah kita masukkan dari data penjualan perusahaan ZXY. Untuk mencari XY, X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan tabel di atas. Lalu kita cari sigma X sampai dengan sigma Y kuadrat. Nah, untuk rumusnya juga sama. Kita menggunakan rumus B terlebih dahulu. Lalu dapat dihasilkan B sama dengan 0,119 dalam pembulatan. Nah, untuk mencari A, kita harus mencari Y sama X dulu. Lalu kita masukkan ke rumus A. Jadi dapat dihasilkan A sama dengan 1199 dalam pembulatan. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan pada perhitungan tersebut, maka dapat diketahui fungsi permintaan adalah Y sama dengan 1199 min 0,119X atau Q sama dengan 1199 min 0,119P. Nah, untuk analisis kedua yaitu analisis korelasi produk momen, sama rumusnya seperti di perusahaan XYZ. Di sini dapat dihasilkan untuk korelasi produk momen R sama dengan min 971,310. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui analisis korelasi pada perusahaan ZXY adalah min 971,310. Nah, mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan angkanya, harusnya min 913,310. Nah, untuk yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Menggunakan rumus yang sama, kita masukkan data-datanya dari analisis regresi secara manual di perusahaan ZXY. Maka dihasilkan R kuadrat sama dengan 0,943. Kesimpulannya, proporsi penjelasan pengaruh harga produk pensil terhadap jumlah permintaan pensil pada perusahaan ZXY dapat dijelaskan sebesar 94,3%, sedangkan 5,7% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, ini sama seperti di perusahaan XYZ, dihasilkan dari R kuadrat 0,943 dikali 100%.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu data gabung penjualan dari perusahaan XYZ dan ZXY. Nah, untuk data gabung ini yang membedakan hanyalah di tabel analisis regresinya saja, namun untuk penyelesaiannya tetap sama. Di tabel analisis regresi ini sama ada N, harga X, jumlah Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Namun untuk N ini bertambah menjadi 16 karena data gabung dari kedua perusahaan tersebut. Nah, jadi 16. Nah, untuk sigmanya juga akan bertambah lebih besar karena data gabung. Untuk penyelesaiannya sama seperti di perusahaan XYZ dan ZXY. Nah, untuk analisis regresi, kita mencari B-nya dulu. Nah, untuk penyelesaian ini maka dihasilkan B sama dengan min 0,117 dalam pembulatan. Lalu untuk mencari A-nya, kita harus mencari Y dan X-nya dulu. Lalu kita masukkan ke rumus A. Maka dihasilkan A sama dengan 1179 dalam pembulatan. Untuk kesimpulannya berdasarkan pada perhitungan tersebut, maka dapat diketahui fungsi permintaan adalah Y sama dengan 1179 min 0,117X atau Q sama dengan 1179 min 0,117P. Nah, untuk analisis kedua yaitu korelasi produk momen sama, menggunakan rumus yang sama, kita masukkan data-datanya dari data gabung, maka akan dihasilkan R sama dengan min 972,81. Maka di kesimpulan berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui analisis korelasi pada gabungan perusahaan XYZ dan ZXY adalah min 972,81. Nah, untuk yang terakhir yaitu koefisien determinasi, menggunakan rumus R kuadrat sama dengan yang lainnya, kita masukkan data dari data gabung, maka akan dihasilkan R kuadrat sama dengan min 0,946. Nah, untuk kesimpulan, proporsi penjelasan pengaruh harga produk pensil terhadap jumlah permintaan pensil dapat dijelaskan sebesar 94,6%, sedangkan 5,4% dijelaskan oleh faktor lainnya. Hasil dari penyelesaian di pertemuan ke-6 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan pada penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.